Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Paulo Freire dengan tema pendidikan kaum tertindas. Di mana pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Azizah Nur Isania dari kelas Kapita Pendidikan Agama Islam kelas E. Selanjutnya saya akan membahas tentang biografi Paulo Freire. Biografinya yaitu beliau lahir pada 19 September 1921 di Brazil dan wafatnya pada tanggal 2 Mei 1997. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan Brasil dan teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia maupun internasional. Selanjutnya adalah pendidikan menurut Freire, guru dan murid seperti gaya bank. Maksudnya adalah murid sebagai celengan dan guru sebagai penabungnya. Ini merupakan suatu penindasan kesadaran manusia. Pendidikan karenanya menjadi sebuah kegiatan menabung di mana murid adalah celengannya dan guru adalah penabungnya. Dalam hal ini yang terjadi bukanlah proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang diterima, dihafal dan diulang dengan patuh oleh murid. Ruang gerak yang disediakan untuk kegiatan murid hanya terbatas pada menerima, mencatat, dan menyimpan. Jadi, konsep pendidikan yang seperti gaya bank tersebut tidak mengenal pemecahan masalah kontradiksi antara guru dan murid. Selanjutnya adalah mencerminkan suatu keadaan kaum tertindas, yaitu murid. Yaitu yang pertama, guru mengajar sedangkan murid harus belajar. Kedua, guru mengetahui segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Ketiga, guru berpikir, murid difikirkan. Keempat adalah guru bercerita, murid harus patuh dan mendengarkan cerita dari guru. Kelima, guru menentukan peraturan, sedangkan murid harus patuh dan diatur. Keenam, guru memilih dan guru memaksakan pilihan murid. Ketujuh adalah guru berbuat dan sedangkan murid membayarkan tindakan melalui perbuatan gurunya. 8. Guru memilih bahan dan isi pelajaran sedangkan murid harus menyesuaikan dengan pelajaran itu. Kesembilan, guru adalah subjek sedangkan murid adalah objek belaka. Jadi kesimpulannya adalah guru menjadi pusat segalanya sedangkan murid hanya sebagai manusia ideal yang harus ditiru dan diteladani dalam semua hal. Selanjutnya Freire memberikan pendapat atau kritiknya, yaitu pertama, pembaca harus mengetahui peran dirinya. Maksudnya adalah mempelajari sebuah teks secara serius memerlukan analisa terhadap sebuah bidang kajian yang ditulis oleh orang yang mempelajarinya. Selanjutnya adalah praktek belajar adalah bersikap terhadap dunia. Maksudnya adalah belajar adalah memikirkan pengalaman dan memikirkan pengalaman adalah cara terbaik untuk berpikir secara benar. Kapan saja mempelajari sesuatu, kita dituntut menjadi lebih akrab dengan biografi yang telah kita baca dan juga bidang studi secara umum atau bidang studi yang kita alami. Yang keempat adalah perilaku belajar mengasumsikan hubungan dialektis antara pembaca dan penulis yang refleksi dapat ditemukan dalam tema teks tersebut. Selanjutnya, kelima terakhir, perilaku belajar menuntut rasa rendah hati. Maksudnya adalah ketika sudah mendapat ilmu, jangan ada rasa sombong, tapi sama-sama belajar. Begitu juga oleh guru terhadap muridnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pembebasan Freire dalam kaitannya hubungan antara guru dan murid adalah berusaha melepaskan belenggu yang menjerat paradigma berpikir guru dan murid untuk kemudian dapat melepaskan keterkengkangan lalu menjadi manusia akan arti kemanusiaan. Pembahasan yang terakhir adalah metode pendidikan.
Dalam mengajukan metode pendidikan, Freire menggunakan istilah pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah digunakan sebagai ilmu antagonistis dari konsep pendidikan gaya Bank yang berorientasi pada pembebasan manusia. Bagi Freire, memetodikan berisi laku-laku pemahaman acts of cognition, bukannya pengalian informasi. Hal tersebut juga terjadi di pendidikan Indonesia. Murid hanya dicekoki berbagai materi tanpa penjelasan dari guru apa hakikat, maksud, tujuan murid mempelajari hal tersebut. Pendidikan tersebut diistilahkan oleh Paulo Freire sebagai pendidikan bercerita. Paulo Freire mengkritik tajam sistem pendidikan gaya Bank di mana pendidikan seakan-akan seperti proses menabung. Guru sebagai nasabah dan murid sebagai berangkas tempat untuk menyimpan uang. Dalam hal ini, uang diposisikan sebagai ilmu yang meletakkan di berangkas tersebut. Materi-materi yang harusnya dapat memancing daya kritis malah menjadi beban untuk murid, menjadikan murid seperti mesin mekanis yang mengharuskan materi. Berikut adalah kutipan materi untuk menjelaskan dalam materi video saya. Sekian dari video saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.